Itu yang saya lihat yang saya tuliskan di situ ayatnya di Yosua ya. Tapi di ayat yang lain juga ada di Mazmur itu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, kita ini seperti pohon. Mazmur 1 itu ayat 1 sampai 3. Ditanam di tepi aliran air, ya, enggak pernah kering. Daunnya enggak pernah kering, enggak pernah layu, selalu berbuah pada musimnya. Amin, saudaraku. Sama juga kehidupan kita. Kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan siang malam, jangan hanya hari Minggu saja. Ya, Anda dengar firman. Ya, kenapa istilahnya itu merenungkan firman? Karena orang membaca belum tentu direnungkan. Direnungkan itu apa sih? Dipikirkan terus-menerus. Orang Jawa bilang diramesi, dipikirin, ini kayak dipikirin, direnung, dicerna, ya secara mendalam. Orang kalau membaca cuma membaca, makanya Alkitab tidak ngajar kita untuk membaca, tapi merenungkan. Katakan 1, 2, 3, merenungkan. Ya, jadi ini yang paling penting, merenungkan firman-Nya Tuhan siang malam. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya mau berikan judul tentang, ini judulnya agak unik ya, tapi ini dasar hidup Kristen kita malah sebetulnya ini. Dari Allah, untuk Allah, oleh Yesus Kristus. Jadi hidup ini saudaraku, dari Allah dan untuk Allah, itu terjadi hanya bisa melalui Yesus Kristus. Ya, segala sesuatu dari Allah dan untuk Allah, melalui Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Satu Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bagi orang Kristen, Allah itu berapa? Satu. Ya saudaraku ya, ingat ya, orang Kristen tidak percaya 3 Allah. Triteisme bukan, monoteisme, satu Allah saja. Allah itu siapa? Yaitu Bapa. Bapa. Lah ini leken dulu, terlan dulu, saudara. Biar enggak bingung. Ya, bagi kita hanya berapa Allah, saudaraku? Satu. Kalau ada orang di luar kita ngomong, wah Allahnya orang Kristen telu, orang ngerti. Wah, Alkitab enggak pernah ngomong gitu. Ya, Rasul Paulus dituduh ngajarin Tritunggal yang 3. Tritunggal itu bukan 3 Allah, satu Allah, tunggal dan satu Allah. Tapi kenapa 3? Lah nanti kita lihat. Oke. Nanti sedikit-sedikit masuk di situ. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa itu apa sih? Ini penjelasannya. Saya mengharapkan kalau Anda baca Alkitab itu kira-kira seperti ini. Ojo dibaca, kamu bagi kita sampai titik. Ini apa ini mau dibaca enggak ngerti. Kalau pelan-pelan gini kan ngerti. Saudara. Namun bagi kita, ini orang umat Tuhan, ya hanya ada satu Allah saja. Siapa Allah itu? Yaitu Bapa. Bapa itu apa sih? Seperti apa sih? Dijelaskan di sini. Nah, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Pelan-pelan. Yang daripadanya. Bapa ini berasal segala sesuatu. Kenapa di judul itu saya simpulkan dari Dia. Asal segala sesuatu. Amin, saudaraku. Jadi Bapa itu kalau disimpulkan secara teologis itu pengertiannya istilahnya apa? Sumber. Katakan sumber, 1, 2, 3, sumber. Asal segala sesuatu, kalau kita buat istilah dari, gitu loh. Dari Dia, asalnya itu segala sesuatu. Berasal segala sesuatu dari Dia. Itu loh, coba pelan-pelan renungkan dulu. Jadi kenapa Allah itu disebut Bapa? Gitu loh. Bukan karena Dia punya istri, punya anak, tidak. Ya, kenapa disebut Bapa? Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu, atau istilahnya asal dari segala sesuatu. Asal segala sesuatu dari Dia. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan untuk Dia yang sumber ini tadi, Bapa yang adalah sumber yang asal segala sesuatu, karena semuanya dari Dia. Segala sesuatu ini hidup untuk Dia. Segala sesuatu ini termasuk saudara dan saya. Jadi ini untuk hidup kita. Hidupku ini, coba ngomong sama saya, hidupku dari Bapa. 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa. Coba lagi, 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa. 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa.
Wah, dari Bapa. Hidupku untuk Bapa. 1, 2, 3. Hidupku Untuk Bapa. Ini yang agak dikurang ini ekonya ya kayaknya ya. Ekonya enggak tahu. Hidupku untuk Bapa. 1, 2, 3. Hidupku untuk Bapa. Enak, pelan-pelan gini aja, Saudara. Saudara mau tahu enggak? Saya setiap hari itu baca ayat itu berapa sih? Enggak selalu banyak. Ada kalanya Tuhan suruh saya membaca 1 kitab, pernah 1 Ibrani selesaikan, saya tak baca. Tapi yang sering 1 ayat, ini lama saya renungin. Enggak buru-buru. Saudara kalau ini kan merenungkan firman itu seperti makan. Loh, percaya enggak, Saudara? Yesus kan ngomong, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi hidup manusia itu bukan cuma sego tok, pecel tok, capje tok. Tapi dari setiap firman. Berarti kan seperti makan gitu loh. Untuk kehidupan kan perlu makan. Kehidupan rohani juga perlu makan. Anda makan seneng mana? Yang sehat itu mana? Cepet-cepet atau pelan-pelan? Yang sekolah belajar yang SD atau SMP itu berapa, kalau 1 kunyahan itu berapa kali kunyahan itu? Apa? Kalau ngunyah itu 30 kan? 22. 32 saya ingat. Di korting 10. Jadi waktu nyuap 1, 2, 3, hitung. Ya tapi kita kan enggak mungkin pelan-pelan kan, apa? Ngunyahnya kan ya, dihitung sampai 32 itu kan teorinya gitu kan. Tapi jujur aja kalau kita kelaparan orang makan itu bikin asam lambung, saudaraku ya. Saya baru sadar waktu ya pernah kena. Oh ini ngunyahnya ya toh. Jadi berat kerjanya lambung itu kan jadi berat. Padahal harusnya gigi ini membantu ngunyah, masuk tinggal lembut gitu loh. Makanya saudara-saudara hati-hati ya kalau makan itu jangan buru-buru, bisa keselak juga, saudaraku ya. Ya makanya merenungkan firman juga gitu, jangan cepet-cepet. Kurang baik buat kesehatan, kurang baik buat rohani kita, pelan-pelan. Ya, bagi saya, kita kan umat Tuhan, kalau kita terapkan dalam hidup kita kan, kita coba arah untuk hidup kita, bagi saya, ya toh, hanya ada 1 Allah saja bagi saya, yaitu Bapa. Yang daripadanya aku berasal dari Dia, dan hidupku untuk Dia. Amin, saudaraku. Ya, ulangi ya, disimpulkan. Hidupku dari Bapa dan untuk Bapa. 1, 2, 3. Dari Bapa dan untuk Bapa. Selesai. Masih koma tapi, loh Yesus itu apa? Lah ini lanjutannya. Makanya ini syahadatnya orang Kristen sebenarnya. Ini iman, dasar imannya orang Kristen tuh ini. Dan satu Tuhan saja. Bagi kita ya saudara ya, bagi kita umat Kristen, umat percaya ini, bagi saya dan saudara. Berlaku ini, 1 Allah yaitu Bapa dan 1 Tuhan. Apa yang dimaksud 1 Tuhan? Yaitu Tuhan itu gini saudara. Allah sama Tuhan itu beda di Kristen, enggak tahu di agama lain disamakan saudaraku ya. La ilah, tidak ada Tuhan. Ilah itu bukan Tuhan, ilah itu Allah. Tidak ada Allah selain Allah harusnya. Kenapa jadi tidak ada Tuhan? Karena dianggap sama gitu loh ya. Atau mungkin ada maksud tertentu, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal bagi kita hanya ada 1 Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah sama Tuhan itu beda, saudara. Kalau saya berikan contoh dulu supaya bisa nangkep. Kita ini manusia, amin? Ya, manusia itu adalah hakikat kita. Allah itu hakikat. Ya, jadi Allah, kita manusia. Tuhan itu kalau untuk manusia misalnya presiden, jabatan, presiden, itu jabatan. Dia manusia, hakikatnya manusia. Pendeta, jabatan. Hakikat saya manusia. Tahu ya? Manusia itu hakikatnya, Tuhan itu jabatan. Tuhan itu penguasa, Tuhan. Dari kata Tuhan, Kyrios, Adonai, Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa. Katakan penguasa, 1, 2, 3. Penguasa, yang berkuasa. Lah, contoh bahasa Jawa itu ada Gusti. Saya sudah sering khotbah ini, tapi saya ulang-ulang enggak apa-apa biar ngerti. Indonesia enggak punya istilah ini. Tuhan sama Tuhan itu kayak beda. Bahasa Jawa sama. Gusti, katakan coba 1, 2, 3, Gusti. Gusti Allah. Itu siapa yang dimaksud? Allah itu kan. Gusti Prabu. Gusti Patih. Siapa yang dimaksud? Raja atau patih, penguasa. Loh gak usah jauh-jauh, orang yang dihormati.
Gusti Ayu. Oh, itu seorang ratu, Gusti Ayu. Coba saudara. Kan pakai istilah Gusti. Gusti bisa untuk manusia, bisa untuk Allah. Tuhan itu juga begitu. Tuhan Allah bisa juga untuk Tuhan, ya bahasa Inggris itu ada gampang, Lord. Kita memang enggak pernah pakai, bahasa Jawa pakai kan Gusti Allah, Gusti Ayu, bisa ada. Ya istilah Gusti pakai sama, tapi untuk Allah tergantung konteksnya. Ya, nah, Tuhan. Nah, di sini nih Tuhan. Bisa bermakna Tuhan ini untuk Allah, bisa bermakna untuk manusia. Gitu loh saudaraku. Makanya saudara harus bisa membedakan itu. Tapi di sini Tuhan kita satu, yaitu Yesus Kristus. Lah, Yesus ini unik saudaraku. Yesus itu memiliki ini satu-satunya. Memang ini adalah apa ya? Memang ini manifestasi Allah. Jadi gini, Yesus itu punya dua hakikat. Nah ini isu-isu mangan teologi, gak apa-apa. Dua hakikat. Kalau kita ini cuma punya satu hakikat, apa hakikat kita? Tadi dulu, hakikat kita apa? Manusia. Yesus punya dua hakikat. Pertama sebagai Allah. Sebagai Allah, hakikat sebagai Allah itu sebagai apa? Sebagai jati diri, sebagai apa? Oh, sudah sering diajarkan. Sebagai apa? Yesus itu Allah kan, minggu lalu nggak salah itu. Yesus itu Allah kenapa, saudaraku? Karena apa? Oh, ayo lali, makanya jangan dilupakan. Kenapa Yesus itu Allah? Yesus Kristus, manusia itu, Yesus Kristus. Kenapa dia Allah? Ya, keluar dari Allah. Dia keluar dari Allah sebagai apa? Firman. Di Kristen itu firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi anaknya Allah, dikandung oleh Allah, keluar makanya disebut anak Allah. Lah, jati diri Yesus, hakikat Yesus sebagai Allah itu adalah jati dirinya sebagai firman. Tapi dia juga punya hakikat sebagai manusia, gitu loh. Makanya kenapa disebut Tuhan ini saya jelasin itu. Kenapa disebut juga sebagai dia juga manusia? Ya kan? Karena dia juga keluar dari manusia. Siapa namanya? Ibu Maria. Maria. Saudara gini sedikit yang ngomong. Kalau di grup itu enggak usah tegang-tegang. Kadang-kadang orang anak-anak itu terlalu serius. Santai aja gitu. Santai, enggak apa-apa. Bercanda, enggak usah terlalu tegang terus jadi. Tapi saya puji Tuhan, saya lihat di sini ini semua sudah dewasa dalam Tuhan. Amin. Ya enggak gampang tersinggung lah. Ya enggak. Tak lihat ini terlalu serius orang-orang ini. Ya cuman saya ini bisa bercanda, tapi kalau suruh nulis bercanda agak sulit saya ini, tambah keliru nanti. Makanya kadang-kadang ya memang di dalam apa saudaraku ya, di dalam komunikasi itu enggak gampang. Ya. Saya sering Mas juga pernah ngomong-ngomong sama saya dalam komunikasi WA itu ya. Kadang-kadang ini lagi marah, lagi ya coba kata-kata loh saudaraku ngetik. Itu kadang-kadang kita sulit, makanya sekarang yang terakhir kan itu dulu belum ada kan emoji itu ya. Oh, disuruh nyetel lagi, tolong setel ya suaranya. Ini kok berubah ya sejak dibawa ke retreat, ya enggak apa-apa suaranya. Disetel lagi ya. Sayang, ini mic-nya bagus ini. Nyetelnya mumet yang nyetel. Apa ada apanya itu ya, puji Tuhan dengerin ya. Jadi kadang dulu WA itu kan belum ada namanya emoji itu namanya. Itu untuk gambar senyum, kalau marah gitu kan, dulu kan belum ada, itu tambah repot dulu. Kalau sekarang kan enak, ini kata-kata contohnya misalnya, itu kan perlu dikasih gambar senyum, oh ini lagi ngomongnya ini bercanda, atau lagi apa, kan kalau nggak ada itu kita nggak ngerti, ini ngomong tulisan ini apa nadanya itu. Makanya saya berharap, ya memang nggak gampang ya buat tulisan itu ini bercanda atau enggak gitu. Tapi saya harap jemaat di City Blessing Gunung Mojokerto ini sudah dewasa semua, amin ya, tak gampang tersinggung. Mbak Anu ini dimasukin grup loh, Mbak Nani ya, tolong. Darvin juga belum kayaknya nih ya, admin tolong dimasukkan. Mbak Septi, waduh amin. Amin apa admin, sorry. Ya saya kembali, jadi Yesus ini hakikat sebagai manusia, keluar dari perawan Maria, Bunda Maria, itu yang membuat Yesus itu memiliki hakikat sebagai manusia. Ya, keluar dari manusia juga, keluar dari Allah sebagai Sang Firman yang jadi manusia. Ya, itu
kan sudah sering dikhotbahkan. Oke ya, jadi satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, ini ya pelan-pelan ya. Baca Alkitab tuh gini, saudara sabar enggak merenungkan firman Tuhan seperti ini? Pelan, satu ayat aja lama banget. Saya gini, saudara. Kalau saudara mau tahu saya seperti ini. Wah itu bisa satu harian itu, kadang besok saya teruskan lagi, saudara. Wah saya renungkan gitu. Itu hayati benar-benar, wah hidupku ini dari Bapak ya. Untuk Bapak hidupku lah. Terus ini lanjutannya, dan bagi kita juga satu Tuhan, Yesus Kristus. Yang penjelasannya tadi ya seperti itu tadi ya, sebagai Allah dan sebagai manusia, Tuhan. Apa sih Yesus ini? Apa penjelasannya? Yang baca sama-sama, yang olehnya. 1, 2, 3. Olehnya, oleh Yesus ini loh, Kristus ini. Segala sesuatu Telah dijadikan. Kalau kita hubungkan, segala sesuatu dari Bapak, ingat kata-kata dari. Segala sesuatu dari Bapa. Kalau kita hubungkan ini dari Bapa oleh Yesus. Segala sesuatu dari Bapa, segala sesuatu oleh Yesus. Hidup kita dari Bapa. Hidup kita tapi juga oleh Yesus. Tuh, dari sama oleh, saya lihat bahasa Yunaninya juga beda. Benar-benar itu dari. Saya ulangi lagi, saya jelasin. Bahasa Yunani itu ada kata apa namanya? Kata depan ya, kata jadi di ke dari. Itu kata ada apa bahasa Indonesia itu? Kata depan ya. Yes, kata penunjuk lah. Di bahasa Inggrisnya in, itu dari bahasa Yunani en. En itu artinya gini, posisi ya, di dalam, awalnya di dalam, tetap di dalam, enggak kemana-mana. Itu loh, paham ya, bahasa Yunani itu en itu seperti itu. Terus ada lagi ek, ya. Ek itu dari awalnya dari dalam, terus keluar. Itu terjemahkan dari. Ya kan? Dari mana kamu? Dari rumah. Berarti saya sebelumnya ada dari di dalam rumah, terus keluar. Ke, bahasanya. Ke itu bisa menuju, antu bahasanya. Ya. Untuk itu ini tadi ya, menuju. Kamu dari mana? Dari rumah kan, dari rumah keluar. Mau kemana? Menuju mana? Ke gereja. Sekarang saya ada di mana? Dalam gereja. Itu dari luar masuk ke dalam. Mumet gak? Ayo, supaya nanti bahasa ngerti artinya ini soalnya judulnya dari oleh nanti. Nanti oleh belum dijelasin, pelan-pelan ya. Di bahasa Yunaninya. Itu awalnya dari mana? Awalnya di mana? Awalnya di mana? Di dalam. Terus menuju kemana? Loh, keluar. Ayo, ngelindur pagi-pagi. Awalnya di dalam, terus selanjutnya kemana? Tetap di dalam. N, artinya di dalam. Bahasa di Alkitab, kalau ada kata dalam itu seperti itu. Enggak kemana-mana. Awalnya di dalam, tetap di dalam. Kalau ek atau keluar, atau dari, itu awalnya di mana? Di dalam, terus keluar. Ektuseu, Yesus itu ektuseu, keluar dari Allah. Ektuseu, ya toh, eksilton itu keluar. Itu kata-katanya double, saudara. Dari ekserkome itu sudah pergi, ada ekser, itu keluar itu loh, exit itu loh. Itu tambah, makanya artinya tuh, waduh, tumpuk-tumpuk, ya double, menguatkan arti Yesus itu keluar, eksilton itu bentuk lampau dari ekserkome. Ya, jadi dari dalam terus keluar dari. Jadi Bapa, segala sesuatu itu dari Dia, itu maksudnya dari Bapa keluar dari rencananya Tuhan, dari kuasanya Tuhan, kan penciptaan itu loh, saudaraku. Makanya Alkitab juga ngomong kita ini berasal dari Allah, itu dari rencananya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah, manusia diciptakan. Amin, saudaraku. Ya toh. Lah, sekarang ya ini yang untuk tadi itu. Untuk menuju ke itu dari luar, awalnya di luar, terus kemana? Ke dalam. Baptis ya gitu. Ya, baptisontes aftus, baptiskanlah mereka. Isto onoma, masuk. Menuju, isto onoma, ke dalam nama.
terjemahnya kurang tepat di dalam nama itu. Loh, kalau ahli Yunani ayo bisa ngomong, ayo, saya percaya ya, saya punya dosen Yunani juga dari asli Yunani. Itu terjemahnya kurang tepat, bukan baptislah mereka di dalam nama. Itu istoonoma, menuju. Karena mungkin yang terjemahkan juga bingung ya, mungkin kan beda ya kalau yang menerjemahkan ahli bahasa dengan ahli Alkitab ya, hamba Tuhan lain. Karena ahli bahasa kan ya mungkin ini enggak tahulah yang ahli bahasa atau ahli Alkitab. Ya, sebetulnya itu istoonoma. Jadi baptiskanlah mereka menuju ke dalam nama, dari luar dibawa masuk ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masuk. Makanya baptis kan masuk ke dalam air. Terus terang aja dulu waktu Alkitab ini diterjemahkan kebanyakan dari Protestan ya. Jadi ya paham lah. Ya, Protestan kan baptisnya percik. Nah, kalau kita kan terus terang Pantekosta karismatik masuk ke dalam air karena dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani. Ya, baptiso itu artinya masuk ke dalam air, basah sepenuhnya, tenggelam seluruhnya. Malah artinya juga tenggelam loh. Baptis itu kelep, tenggelam seluruhnya. Kalau Mas Immanuel kemarin renang itu belum tenggelam itu. Kalau anaknya Bu Petrus, Yofi, kaget renang langsung pung masuk itu. Kok pinter-pinter renang semua, langsung masuk nyelam, gitu. Ini baptisu. Kalau saya enggak, saya kepala di atas, sesak napas kalau ke bawah. Itu loh bedanya, jadi benar-benar tenggelam, masuk ke dalam. Nah termasuk ini, hidup kita ini act dari Allah untuk itu Allah, ini luar biasa loh maknanya. Kita ini hidup kita keluar dari Allah dan nanti juga akan kembali masuk ke dalam persekutuan dengan Allah di sorga, gitu loh. Tapi luar biasa, Yesus itu ngajar, hidup kita ini di bumi seperti di surga. Walaupun itu kan nanti, banyak orang surga itu engko. Lah saiki apa? Lagu bahasa Inggris terjemahkan Indonesia. Surga di hatiku, tahu lagu itu ya? Jarang dinyanyikan ya, itu zaman saya belum nikah tuh. Heaven is in my heart, surga di hatiku. Kita sudah miliki surga loh, saudaraku. Secara rohani, amin, saudaraku. Memang secara nyata itu nanti. Tapi dalam Yesus kita ini sudah masuk, semua dibawa masuk dalam persekutuan dengan Allah. Nanti lain kali dibahas itu ya. Oke, tapi saya bahas ini, yaitu Yesus. Coba khotbah satu ayat aja lama. Yaitu satu Tuhan bagi kita, Yesus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi dari Allah oleh Yesus. Kalau mau lebih jelas kita lihat penciptaan. Nanti saya akan masuk ke dalam keselamatan dan Roh Kudus. Kalau enggak nutut lain kali. Tapi sudah punya gambaran. Apa yang dimaksud dari Bapa, dari Allah, oleh Yesus, oleh anaknya. Penciptaan. Mazmur 33, saya belum masuk ke karena loh. Ada karena itu. Karena dia, karena Yesus, kita hidup. Itu belum nanti. Kita potong di sini dulu untuk biar jelas. Mazmur 33, 6. Oleh Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Coba pelan-pelan ya. Di sini saudara menemukan Tritunggal enggak? Satu ayat ini aja. Nemukan enggak Tritunggal? Tri yang tunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nemukan enggak Tritunggal sini? Ayo. Bapa yang mana Bapa ayat ini? Tuhan, huruf besar semua ini loh. Ya, Yahweh, itu kan terjemahan dari bahasa asli Yahweh. Diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Saudara harus bedakan ya. Kalau Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu bukan Yahweh, bukan nama. Yahweh itu nama. Tadi ya, Allah itu hakikat, Tuhan itu jabatan, Yahweh itu yang Tuhan huruf besar semua itu nama. Manusia hakikat saya, pendeta jabatan saya, agung nama saya, agunglah namanya. Agung nama saya. Allah itu hakikatnya, Tuhan itu jabatannya, Yahweh itu namanya.
Nah, kita kenal dalam nama Yesus, kok itu kan sudah pernah saya singgung dikit ya, nanti lain kali kita khotbah khusus itu. Oleh firman Yahweh. Yahweh ini kita panggil Bapa. Itu yang ngajarin Yesus, makanya aliran Yahweh itu menurut saya kita bisa diskusi lah. Yesus enggak pernah ngajar, panggillah dia Yahweh, enggak ada. Panggillah dia Bapa, Bapamu yang di surga loh, wis ngono loh. Kok ada disuruh manggil Yahweh, orang Israel aja takut. Kita manggilnya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Aku dari engkau ya Bapa. Hidupku untuk engkau ya Bapa. Masuk isi itu menuju engkau ya Bapa. Amin, saudaraku. Benar enggak? Hidup kita kan lama-lama menuju kepada Bapa. Tambah umur, nanti menuju pada Bapa nanti. Sekarang pun kita menuju pada Bapa. Masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Oke ya. Oleh firman Yahweh. Ini kalau mau terjemahan secara letternya, Yahweh itu Bapa. Oleh firman Bapa, langit dijadikan. Ini sudah ada berapa realita di sini. Hipostasis itu artinya juga realita, bukan hanya pribadi. Ada berapa realita di sini? Sudah ada 2 kan? Bapa, Yahweh. Firmannya Bapa. Jadi langit dijadikan, penciptaan itu terjadi oleh firman. Firmannya siapa? Bapa. Berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Bapa. Bapa ada Bapa berfirman, firman keluar. Jadilah terang, terang itu jadi. Langit jadi, segala sesuatu jadi. Segala sesuatu berasal dari Bapa. Oleh oleh firman-Nya. Jadi kalau orang Kristen ditanya, harus lebih cerdas dari yang manapun. Bagaimana penciptaan? Siapa yang menciptakan segala sesuatu alam semesta ini? Siapa yang menciptakan? Coba dijawab. Ini supaya ngerti kata-kata dari dan oleh. Supaya Anda ngerti. Siapa yang menciptakan segala sesuatu ini, alam semesta ini? Siapa yang menciptakan? Yang lengkap dong, yang lengkap. Coba yang lengkap. Siapa yang menciptakan? Ya Pak. Yang menciptakan Bapa melalui oleh itu melalui, istilah lainnya. Bapa menciptakan melalui firman-Nya. Gitu loh. Itu sudah kebenaran umum ya. Umum udah ngerti. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Itu loh saya. Lah, bagi kita firman itu nanti jadi manusia, Yesus itu. Jadi segala sesuatu bagi kita, segala sesuatu dari Bapa. Tapi segala sesuatu ini oleh anaknya ini, Yesus Kristus, sang firman ini. Oleh firman Tuhan, firman Bapa, langit dijadikan. Nah yang ketiga, pribadi ketiga, hipotesis ketiga, dan dari apa? Dari mulutnya. Bukan mulutnya saja, nafas. Nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ini bahasa syair memang Mazmur itu. Dari nafas mulutnya itu ruah Elohim. Dari roh Allah. Amin, saudaraku, ini bahasa Ibraninya main terjemahkan nafas. Sebenarnya ruah Elohim, dari roh Allah. Ya, segala tentaranya. Ya, karena ada kata-kata mulut, jadi ini tafsir ya, ini tafsir. Kalau saudara mau tahu bahasa Ibrani aslinya, ruah Elohim, dari roh Allah. Segala tentaranya, memberi kehidupan buat segala ciptaan itu. Oke, saya tidak pasti, tapi intinya dari dan oleh. Segala sesuatu dari Bapa, dari Allah. Oleh Yesus. Satu lagi. Ibrani ini dalam penciptaan dulu ya. Ibrani pasal 1 ayat 2. Nanti keselamatan juga begitu. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia. Nah, kita tekankan di bawah ini. Oleh dia. Temu lagi kan? Oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Dia ini siapa? Firman. Ayat atas, enggak, ya firman. Ayat ini loh, atas satu konteks ini loh. Kalau dalam konteks ayat ini, dia ini siapa? Anaknya. Kita tahu namanya Yesus. Oleh dia, anaknya, Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta. Loh, ini loh kalau saudara mau tahu, ini dasarnya iman Kristen. Oleh Bapa, oleh oleh Yesus anaknya, satu Tuhan saja Yesus Kristus, olehnya
segala sesuatu dijadikan. Sehingga bisa dikatakan saudara dan saya ini dijadikan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus, amin saudaraku. Katakan, oleh Yesus, 1, 2, 3. Hidupku oleh Yesus, 1, 2, 3. Ojo bingung. Hidupku dari Bapa, 1, 2, 3. Hidupku dari oleh Yesus, 1, 2, 3. Ngajari bingung juga. Coba lagi. Hidupku dari Bapa. Hidupku oleh Yesus. Coba ini harus, lah ini merenungkan tuh gitu. Hidupku dari Bapa. Ulangi. Kok kurang terasa secara roh ini. Hidupku dari Bapa. 1, 2, 3. Hidupku oleh Yesus. Supaya saudara jangan remehkan, suruh ngomong apa. Maaf ya, kalau mungkin bagi pendeta lain itu icebreaker atau untuk trik, enggak. Ingat ayat yang saya berikan di grup itu. Jangan lupa memperkatakan Tauratku, tapi renungkanlah siang malam. Jangan lupa firman itu bukan cuma direnungkan, ada langkah selanjutnya diperkatakan. Daripada anda ngomel-ngomel enggak karuan, ngomong enggak karu-karuan, ngomongnya firman Tuhan. Loh ini firman Tuhan enggak? Hidupku dari Allah. 1, 2, 3. Hidupku dari Allah. Hidupku oleh Yesus. Hidupku oleh Yesus. Lah hubungannya apa? Hidupku dari Bapa. Hidupku dari Bapa. Hidupku oleh anaknya. Hidupku oleh anaknya. Dan kalau digabung, hidupku dari Bapa oleh anaknya. 1, 2, 3. Hidupku dari Bapa oleh anaknya. Coba sambil digayemin tadi, direnungkan tadi, coba. Pelan-pelan ngomongnya 1, 2, yang gabungannya ya, kata gabungan 1, 2, 3, hidupku dari Bapa oleh anaknya. Ya, oleh anaknya Yesus ditambah biar mantep. Hidupku dari Bapa oleh anaknya. Nah ini kan memang masih apa ya pendalamannya. Ayo kalau saat teduh dalemi lagi, apa maksudnya itu? Coba lanjutannya terus. Tadi ke 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Sambil saya ngajarin untuk saat teduh, saudara. Gini caranya, saudaraku, saat teduh itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Pelan-pelan renungkan, kalau perlu diperkatakan, yes. Loh saya tuh gitu, saudara. Ya enggak keras-keras. Istri saya aja enggak tahu kapan memang itu prinsip saya. Saya kalau berdoa jangan sampai ada orang tahu. Saya renungkan firman, jangan ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya enggak perlu dilihat orang. Itu kan Yesus ngajar kan, kalau doa masuk kamar, jangan seperti ahli Taurat orang Farisi, doa dilihat orang, ya dapat pujian, memberi, dilihat orang. Kalau kita memberi tangan kanan, memberi tangan kiri, jangan sampai tahu. Sampai gitu loh saudaraku, wes sudah, biar Tuhan saja yang tahu. Kenapa sih tujuannya? Supaya Bapamu di tempat yang tersembunyi menjawabnya. Bapa di tempat yang tersembunyi, kita sembunyi juga. Dalam pengertian tanda petik ya, berdoa nggak ada yang tahu, nggak perlu. Ya, tapi jangan gini, soalnya ada, saya juga nggak. Tapi istrinya ngomongnya hanya nggak tahu berdoa Pak, nggak tahu baca Alkitab, nggak ada yang tahu. Kelihatan dari buahnya, atau kelihatan dari buahnya. Ada teman saya pendeta kok pendekar ini ya, kayak jarang berdoa, jarang baca Alkitab. Kelihatan dari buahnya. Maaf saudara, bukan saya sombong, saya ayat kan hampir semua banyak hafal gitu. Ya, kan kelihatan dari buahnya. Masa gini, lu tadi saya enggak baca loh, saya set gitu. Ya kan dari situ kelihatan kalau sering baca Alkitab. Lah coba buka ini, bingung buka. Mana ya, wah ketok kata baca Alkitab. Gitu loh. Kan ya kita enggak perlu pamer-pamer maksudnya. Cuman intinya kan dari buahnya kan kelihatan. Lain kali kita akan belajar prinsipnya hidup orang Kristen itu. Ya, itu Yesus sendiri loh ajarin. Saudara enggak usah terpukau dengan omongan saya. Enggak usah terpukau dengan style gaya saya. Yesus itu saudara juga jangan terpukau dengan siapapun. Cari pasangan hidup pun juga gitu. Gampang kalau Yesus ngajar itu. Dari buahnya kita bisa tahu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau buahnya baik, pohonnya pasti baik. Tidak bisa dimanipulasi, lihat buahnya. Ini dari pohon yang baik. Kalau buahnya enggak baik, waduh, walaupun penampilannya apapun, omongannya apapun, ya berarti pohonnya enggak baik. Buah itu apa sih? Tetapi buah roh ialah, lihat kasihnya.
Ini ada di sini. Loh, sudah belum dilepas, nang diuculi. Itu tema seumur hidup kita itu. Ada kan kasih itu ya. Kasih, sukacita. Orangnya optimis enggak? Sukacita. Atau mengeluh terus, dari buahnya kelihatan. Saya ini pendoa loh Pak, banyak berdoa. Tapi omongannya negatif, terus mengeluh, ya apa? Ya sukacita loh buahnya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, bawa damai. Apa mana itu? Kesabaran, sabar. Ya, buahnya kan kelihatan. Makanya saya enggak terpukau. Soalnya gini loh, saya ini 30 tahun pelayanan, nyonya juga tahu saya di gereja kita yang dulu. Pemimpin pujian suaranya gelo gitu, luar biasa. Orang bisa tumbang-tumbang, wah. Keluar ada selingkuhan, ya apa saudara? Suaranya bagus, suara apa? Akhirnya ketahuan juga gitu. Aduh, saya bisa ngomong. Makanya kita bisa jangan gampang tertipu. Amin, saudaraku. Yesus ngajar dari buahnya. Ya, lihat buahnya. Oke, saya kok ke sana. Kembali ke 1 Korintus 8 tadi ya. Bagi kita satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, melaluinya, olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ini bisa membantu. Karena ini sebenarnya terjemahannya, ya itu kan terjemahan, tafsir ya. Sebenarnya itu juga oleh gitu loh. Bahasa Yunaninya dia. Dia. Dia itu bahasa Latin dari via. Via itu melalui. Kamu ngirim surat pakai apa? Via pos. Melalui pos itu zaman itu. Via. Itu bahasa dari Yunani dia. Dia. Melalui, oleh. Ya. Jadi hidup kita ini oleh Yesus juga segala sesuatu, dan karena Dia, karena Yesus, oleh Yesus kita hidup. Saya tunjukkan dulu untuk menjelaskan ini ya, Yohanes 1 ayat yang ke-9 enggak salah itu. Mulai 9. Ini ayat hafalannya anak sekolah minggu itu waktu Natal. Yohanes 1. Mulai ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Ini kan bicara ayat 1, 2 itu kan bicara Yesus ya, firman yang turun jadi manusia itu. Firman yang menciptakan segala sesuatu nanti jadi manusia dalam Yesus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terus? Ia telah ada. Iya, ini siapa yang dimaksud? Yesus. Terang tadi kan? Itu terang ya, Tuhan Yesus yang dimaksud. Firman itu yang sang firman yang prostonteon bersama Allah di ayat 1. Firman, terang itu, firman itu adalah terang bagi dunia. Iya, terang itu, firman itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dunia dijadikan olehnya. Nya ini siapa ya? Dianya ini siapa? Terang itu kan. Siapa yang dimaksud terang itu? Yesus. Tuhan Yesus, firman. Banyak kan saudara mau tanya ayat mana Yesus itu mencipta, ini ayatnya sebagai sang firman sebelum lahir jadi manusia. Sebagai sang firman, dia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, terang itu, firman itu, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, memang tidak mengenal. Ya kalau mengenal, luar biasa ini. Ya itu doa kita supaya dunia ini mengenal terang itu, firman itu di dalam Yesus. Terus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, terus muncul ayat 12, yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dari sini kan kelihatan. Berarti hidup itu memang dari Bapa. Tapi oleh Yesus, oleh firman. Yang menjadikan ayat 10 tadi, coba. Ayat 10 tadi dikatakan, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan lihat enggak? Ini enggak kebetulan loh. Ini teologi banget loh, saudaraku. Kata-kata oleh dia, oleh Yesus. Hidup ini oleh Yesus, amin saudaraku. Segala sesuatu ini bisa ada oleh Yesus, amin saudaraku. Lah Bapa itu apa? Darinya. Dari Bapa. Tapi oleh Yesus. Itu loh, aku dan Bapa satu, itu kesatuannya seperti ini. Kristen itu memang ya agak rumit lah. Tapi ya Tuhan itu Tuhan dibuat simpel juga bisa, ya sederhana bisa. Tapi Allah kita ini kan ajaib, saudaraku. Ya ini, saya mencoba menjelaskan dari kata dari dan oleh. Belum ada lah khotbah ini. Dari dan oleh. Hidup kita dari Bapa, oleh
Yesus. Oleh dia, karena ini, oleh dia kita hidup tadi. 1 Korintus 8 ayat 6 kembali ke sana. Oleh Yesus kita hidup. Kita tadi nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia, di dalam ini pengertiannya oleh. Oleh dia yang beri kekuatan. Coba kalau enggak percaya ya, kata dalam itu enggak selalu arti harafiah di dalam. Coba, dalam khotbah saya kali ini. Dalam ini apakah saya di dalam khotbah? Kan enggak kan? Pada, pengertian pada khotbah saya kali ini. Dalam khotbah saya kali ini. Dalam itu enggak selalu arti itu juga gitu. Segala perkara dapat kutanggung oleh dia yang memberi kekuatan, oleh Yesus. Jadi hidup kita itu karena Yesus. Memang dari Allah, tetapi oleh Yesus. Kenapa ini penting, saudaraku? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu berasal dari dia, dari Bapa. Termasuk orang yang tidak percaya Yesus. Tadi ayat Yohanes tadi pasal 1 ayat 10 kan, ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya mau tanya, orang-orang di luar Yesus itu berasal dari Bapa enggak? Berasal dari Allah enggak maksudnya? Terjadi. Iya kan, segala sesuatu dari dia. Kuncinya masalahnya olehnya ini enggak punya. Mereka hanya hidup dari, memang sumbernya kan, asal muasal segala sesuatu dari Bapa. Mereka aja enggak percaya istilah Bapa. Allah kok Bapa. Raweruh kowe. Pengertianmu kecil, dangkal, sempit. Bapa itu sumber, asal muasal segala sesuatu. Semua itu berasal dari Bapa. Semua. Tapi masalahnya, apakah hidupmu oleh Yesus? Oleh Sang Firman, Sang Anaknya itu. Hidup itu seperti itu, dari Bapa oleh Yesus. Nanti kembali untuk, nggak usah bahas ini, panjang, untuk menuju kepada Bapa. Saya akan 2 ayat lagi, setelah itu kita akan berdoa. Saya waktu tidak cukup, saya akan menjelaskan hidup oleh Yesus. Atau lain kali aja ya, daripada keburu-buru saya pondal-pondal nanti ya. Jadi paling enggak saat ini Anda punya gambaran, nanti khotbah minggu depan tadi. Hidup oleh Yesus. Amin, saudaraku. Sekarang kan hidup dari Bapa oleh Yesus. Itu harus satu kesatuan. Nanti minggu depan kita akan spesifik. Waduh, hidup oleh Yesus. 1 ayat saja kalau gitu. Untuk ya menggeliti Anda nanti banyak ayatnya di rumah. Ini aja. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2:38. Ini saya simpan untuk minggu depan aja ya. Ini karena bicara Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Ini aja yang gampang aja. 2 Korintus 5 ayat 17-18. Ayat ini ayat anugerah ini. Ini ayat senengan saya, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, hidupnya oleh Yesus, dibawa kepada Yesus, bukan hanya mengenal Allah saja. Enggak mungkin orang mengenal Allah tanpa melalui aku. Yesus kan ngomong gitu. Ketika melalui Yesus, ada dalam Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sebenarnya penjelasan tentang hidup oleh Yesus, di dalam Yesus. Nanti saya jelaskan minggu depan, ini agak rumit ya. Tidak apa-apa, tahun ini harus tambah lebih belajar lagi, amin. Ojo golek sing gampang-gampang tau, saudaraku. Lihat gini, saudaraku. Kalau Anda menghadapi hal-hal yang sulit, dengar baik-baik, itu tandanya Anda sedang bertumbuh. Kalau Anda sedang menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidupmu, dengar baik-baik, Anda sedang bertumbuh. Kalau engkau hanya mau yang gampang-gampang, yang ringan-ringan, tidak akan bertumbuh. Bener loh. Cari yang gampang-gampang, cari yang enak-enak, tidak akan bertumbuh. Makanya termasuk di gereja ini diajar pun ya rada abot. Wah, harus belajar, harus ini. Wah, ya harus. Kita akan bertumbuh. Amin, saudaraku? Bertumbuh. Saudara, kalau pelajaran TK, paling gampang pelajaran TK, bener enggak?
Nyanyi-nyanyi aja kan, happy ya. Ini kan lagu sekolah minggu ya, apa TK ini? Pelangi, alangkah indahmu. Terus SD, pelangi, pelukismu agung. SMP, pelangi, gampang cuma nyanyi-nyanyi. SMA, pelangi. Orang Kristen kalau cuma bisa nyanyi-nyanyi happy, ya, gak bertumbuh. SMA, fisika, kimia, mate-matean. Wah, berat. Tambah pinter. Amin, saudara. Kalau Anda menghadapi hal-hal yang sulit, ketahuilah Anda sedang dibawa Tuhan. Tumbuh. Ini sudah adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi baru, bertumbuh. Yang kita meninggalkan masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hilang. Yang kanak-kanak kita, remaja kita, udah jadi dewasa. Terus, minggu depan pendalamannya, 18. Dan semuanya ini dari Allah. Nah, nemukan lagi kan, semuanya ini dari Allah. Lihat, ini kan oleh. Saudara kan mungkin selama ini baca Alkitab enggak terlalu enggak terlalu aware ya, memperhatikan dari oleh betul iki. Wis ini loh tak jelasin. Anda kalau baca nanti seperti itu. Semuanya ini dari Allah. Loh, terus yang dengan perantaraan Kristus. Yang dengan perantaraan ini maksudnya kan melalui Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Iya. Telah mendamaikan kita melalui Yesus ini, oleh Yesus dari Allah ini, melalui Yesus kita diperdamaikan dengan dirinya, diri Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, pada kami para rasul untuk memberitakan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Lihat, ini kan nemukan. Dari Allah semuanya ini. Tapi oleh Yesus kita menerima pendamaian dengan Allah. Tanpa Yesus. Makanya hidup tanpa Yesus. Sekolah minggu. Seperti donat. Hidup. Ngono tok lagu sekolah minggu. Seperti donat. Ada lubang kosong. Di tengah hatiku. Tanpa Yesus. Cari yang hidup tanpa Yesus itu apa gitu gambarnya. Wah, puji-pujian itu bisa membantu ya. Tanpa Yesus binasa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada Yohanes 15. Tanpa Yesus boten saged. Tidak kuat, tidak mampu. Segala perkara dapat kutanggung. Saya tutup ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Musik bisa maju. Kita akan tutup. Zaman Kudus. Pak Petrus bisa bantu ya, Pak Asnan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang di sini dia tidak kelihatan. Bahasa Inggris buka. Dia ini yang dimaksud siapa? Ini dari Textus Receptus ya. Teks Yunani yang Textus Receptus. I can do all things too. I can do all things. Aku dapat melakukan all things, semuanya. Through Christ, melalui atau oleh Yesus, oleh Kristus, which strengthened me. Yang menguatkan aku. Ya, puji Tuhan. Bisa maju, persiapkan. Mana mic-nya? Pak Petrus bisa berdoa buat perjamuan kudus. Hidup tanpa Yesus tidak kuat, saudaraku. Tanpa Yesus tidak mampu. Tanpa Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku binasa, kata Yesus.